Shalom adik-adik. Shalom. Lause yakin adik-adik semua dalam kondisi yang sehat dan tidak kurang suatu apapun, senantiasa di dalam pemeliharaan Tuhan. Nah, adik-adik, kita mau mulai ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa. Kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan kami boleh beribadah pada hari ini. Tuhan tolong ibadah ini, supaya ibadah ini Tuhan boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Dan terlebih Tuhan, kami rindu ibadah ini boleh menjadi ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, biarlah setiap pujian yang kami naikkan, setiap doa yang kami naikkan, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau menjadi Tuhan selalu di dalam kehidupan kami, dari mulai kami masa muda sampai nanti kami tua, sampai kami kembali kepada Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, siapa yang hari ini merasakan Tuhan itu baik sekali di dalam kehidupan kita? Tuhan itu luar biasa adik-adik di dalam kehidupan kita. Kasih-Nya di dalam Kristus Yesus sangat luar biasa. Nah adik-adik, Tuhan itu baik. Dan kita mau naikkan satu pujian, lagu yang baru ya adik-adik tentunya ya. God is good. Kita nyanyi pelan-pelan dulu ya adik-adik. Lause sama Lause Kianhua akan nyanyi ini, adik-adik ikuti kita. Oke? Ya, semangat ya. Iya. God is good all the time. He put the song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkness night, His light will shine. God is good. God is good all the time. Satu kali lagi adik-adik. God is good all the time. He put the song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkness night, His light will shine. God is good. God is good all the time. Kita nyanyi dalam tempo yang cepat ya adik-adik ya. Sudah pada bisa kan adik-adik? Semangat. Siap ya lo sekian? Ya, siap. Oke, Semangat, 1, 2, 3. Kita puji nama Tuhan. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkness night, His light will shine. God is good. God is good all the time. God is good. God is good all the time. He put the song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkness night, His light will shine. God is good. God is good. He's so good to me. God is good all the time. He put the song of praise in this heart of mine. God is good all the time.
light will shine. God is good. God is good all the time. Yes, adik-adik, Tuhan Yesus itu baik sekali. Nah, adik-adik, coba kalian ingat, Tuhan Yesus itu kasihnya besar sekali yang telah dinyatakan kepada kita semua. Coba adik-adik, kalian sebutkan kasih Yesus yang paling besar yang kalian rasakan itu apa coba? Jawab adik-adik. Ya, Tuhan Yesus telah mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan dan mengubah hidup kita. Nah, adik-adik, kita nyanyi pujian satu yang kedua sedikit demi sedikit ya. Siap adik-adik? Ya. Kita nyanyi satu kali, kita nanti akan langsung lanjut dengan persembahan. Siap ya adik-adik ya, siapkan juga yang terbaik buat Tuhan. Sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat, Yesus mengubahku. Dia ubahku sejak ku terima Dia, tumbuh dalam anugerahnya. Yesus mengubahku, Dia ubahku. Oh Juru Selamat, ku bukan seperti yang dulu lagi. Meskipun nampak lambat, namun ku tahu ku pasti sempurna nanti. Sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat, Yesus mengubahku. Dia ubahku sejak ku terima Dia, tumbuh dalam anugerahnya. Yesus mengubahku, Dia ubahku. Oh Juru Selamat, ku bukan seperti yang dulu lagi. Meskipun nampak lambat, namun ku tahu ku pasti sempurna nanti. Oh iya, langsung ya. Kalau kita memberi persembahan itu ada beberapa cara ya. Coba langsung kuliah. Iya. Yang pertama kita bisa kasih lewat amplop yang sudah diberikan. Juga celengan ya. Celengan ya. Dulu amplop, sekarang celengan. Oh, Karena adik-adik iya, sudah iya. dapat celengan. Masukin ke dalam celengan, nanti bulan Desember adik-adik kumpulkan ke gereja. Iya, ya. Selain itu kalau sekuliah apa lagi ya selain dalam bisa celengan? Juga adik-adik mentransfer lewat rekening gereja yang tertera di bawah sini. Iya. Betul. Ya. Betul. Jadi kita harus memberi persembahan dengan sukacita ya, jangan dengan apa cemberut kayak gitu Iya, ya, tapi dengan sukacita. dengan hati yang penuh Iya. sukacita ya adik-adik ya, membawa yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Oke adik-adik, kita di dalam kehidupan ini ada alasan untuk hidup. Siapakah alasan kita untuk hidup adik-adik? Yaitu Tuhan Yesus, Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Adik-adik, kenapa kita hidup untuk Tuhan? Karena kita harus terus menyenangkan hati Tuhan. Kita harus terus taat kepada firman Tuhan. Itu bagi kemuliaan nama Tuhan hidup kita, ya. Kita mau angkat satu pujian sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yaitu Engkau alasan untuk kita hidup, untukku hidup.
karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Adik-adik, mari kita bersama-sama berdoa untuk persembahan dan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati orang tua kami, dan pada saat ini kami memberi persembahan. Kiranya Tuhan yang akan menolong agar persembahan ini dapat digunakan untuk memperluas pelayanan Tuhan. Dan kami juga berdoa biarlah Tuhan tetap menolong dan memelihara setiap kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, biarlah Tuhan tenangkan hati kami, siapkan kami, supaya firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi setiap kami dan dapat mengubahkan kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk Lause yang akan menyampaikannya, kiranya Tuhan memberkati dan memakai Lause untuk boleh menyampaikan cerita dengan jelas. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, jumpa lagi di Kebaktian Sekolah Minggu Kak Intong. Hari ini kita mau mendengarkan cerita dari Alkitab. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan pada hari ini, sehingga kami boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pimpin Lause yang akan menyampaikan firman Tuhan, juga kami yang akan mendengarkan firman Tuhan. Bekerjalah di antara kami ya Tuhan, sehingga firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini menjadi firman Tuhan yang hidup,
firman Tuhan yang mengubahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Anak-anak, hari ini kita mau mendengarkan cerita dari Alkitab. Nah, sebelumnya lo semua tanya ya. Mungkin di antara kalian ada yang anak-anak yang berusia 8 tahun. Ayo siapa? 8 tahun. Kalau 8 tahun kira-kira kelas berapa ya? Kelas 2 atau kelas 3 ya? Mungkin kelas 3 ya, kelas 3. Nah, kalau seusia 8 tahun itu kalian ngerjain apa ya? Kegiatan apa selain bersekolah? Wah, mungkin ada yang hobinya main game, ada yang berolahraga, ada yang menyanyi, banyak kegiatan. Hari ini kita mau mendengarkan, harus tanya dulu, ada enggak ya pernah mendengar atau melihat melihat film ada anak kecil jadi raja? Ada? Nah, di Alkitab ada anak usianya 8 tahun. Oke, 8 tahun jadi raja. Ya, namanya Yosia. Yosia menjadi raja pada usia 8 tahun. Kalau diingat-ingatnya di dalam Alkitab ditulis tahun 639 sampai 609 sebelum Masehi. Ya, dia menggantikan ayahnya yang meninggal. Jadi ketika ayahnya meninggal, dia berusia 8 tahun. Mau nggak mau, dia harus jadi raja. Pada waktu ia menjadi raja, dia itu menjadi raja Yehuda. Di Yehuda itu ada 2 suku ya di selatan. Jadi sedikit diulas, ada 2 bagian, utara dan selatan. Yang utara 10 suku, yang di bawah selatan 2 suku. Nah, Yosia ini yang menjadi raja Yehuda yang 2 suku itu. Masih terlalu kecil ya untuk menjadi raja, tetapi pada mulanya beberapa orang yang lebih tua dan berpengalaman membantu Yosia memerintah bangsa itu. Adik-adik, nama Yosia artinya Tuhan menopang. Yosia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Pemerintahan Raja Yosia melakukan reformasi. Apa sih reformasi itu? Yaitu perubahan besar-besaran dalam hal keagamaan. Pada tahun ke-8 pemerintahannya, jadi raja 8, terus tambah 8. Usianya jadi berapa? Betul, 16 tahun ia sendiri secara pribadi meninggalkan agamanya yang sudah menyimpang. Misalnya menyembah berhala, ada yang mengorbankan anak-anak untuk dewa-dewa yang dianut oleh kedua pemerintahan terdahulu, yaitu kakeknya sendiri. Namanya Raja Manasye dan ayahnya Raja Amon. Namun tindakan ini hanya berpengaruh pada kalangan istananya saja ya. Nah, ketika Raja Asyur yang berkuasa berakhir namanya Asyurbanipal, meninggal pada tahun 632 sebelum Masehi, memperlancar usaha reformasi Yosia. Raja Yosia mulai mencari Allah. Ia mengikuti teladan leluhurnya yang baik. Siapa namanya? Raja Daud. Nah, 4 tahun kemudian Yosia melakukan perubahan yang gagah berani. Tadi 16 ditambah 4 jadi berapa ya? Betul, 20 tahun. Karena sudah lama kebanyakan orang Israel telah melakukan yang sangat jahat. Mereka menyembah ilah-ilah palsu. Maka Yosia mulai berjalan ke berbagai tempat bersama orang-orangnya untuk menghapuskan ibadat palsu dari negeri itu. Ini pekerjaan besar
Sebab begitu banyak orang yang menyembah ilah-ilah palsu dan menentang. Tetapi Raja Yosia dengan berani memberontak, merombak kebiasaan buruk itu. Yosia dan orang-orangnya menghancurkan tempat-tempat penyembahan berhala dan patung-patung Dewi Asyera. Dan berhala-berhala lainnya. Banyak sekali adik-adik. Nah, tadi 26 tahun kemudian saat dia berumur 26 tahun, dia mengatur agar bait Allah diperbaiki. Kemudian Raja Yosia mengangkat 3 orang pria, yaitu Safan, Maaseya, dan Yoah untuk memperbaiki bait Allah. Semua rakyat turut ambil bagian. Wah, Raja Yosia memerintahkan untuk mengumpulkan uang. Uang dikumpulkan dari orang-orang Efraim dan Manasye di kerajaan utara, dari yang selatan, dari rakyat-rakyat Yehuda, suku Benyamin, dan Yerusalem mengumpulkan uang. Wah, pasti uangnya terkumpul banyak ya. Lalu uang itu diserahkan kepada ketiga orang melalui imam agung namanya Hilkia untuk membiayai pekerjaan yang harus dilakukan. Lakukan apa? Betul, memperbaiki bait Allah. Nah, ketika mereka sedang bekerja memperbaiki bait Allah, Imam Agung Hilkia menemukan sesuatu yang sangat penting di tempat itu ya. Jadi waktu beres-beres, waktu memperbaiki, ketemulah ada satu gulungan. Apakah itu? Ya, yang ditemukan adalah kitab hukum Taurat yang ditulis oleh Musa. Kitab itu telah lama hilang selama bertahun-tahun. Kitab itu dibawa kepada Raja Yosia. Dan ia meminta supaya kitab itu dibacakan kepadanya. Sambil mendengarnya, Yosia mengetahui bahwa orang-orang tidak lagi mengikuti perintah Tuhannya di dalam hukum Taurat itu. Ia merasa sangat sedih dan ia mengoyakkan pakaiannya dan ia berkata, Allah marah kepada kita sebab bapak-bapak kita tidak mengikuti hukum-hukum yang tertulis dalam buku ini. Allah akan menghukum mereka. Lalu raja memerintahkan Imam Hilkia pergi menemui seorang nabi perempuan, yaitu Nabiah Hulda namanya, dan bertanya kepadanya. Nabiah Hulda memberi pesan dari Allah kepada Hilkia untuk disampaikan kepada Raja Yosia. Katanya begini, Yerusalem dan semua rakyatnya akan dihukum sebab mereka telah menyembah ilah-ilah palsu dan negeri ini telah dipenuhi dengan kejahatan. Lalu belakangnya gini, mereka akan dihukum, tapi bukan pada waktu Yosia menjadi raja. Maksudnya hukuman ini tidak akan datang sampai saat kematian Raja Yosia. Mengapa begitu ya? Itu karena Yosia sudah merendahkan diri dan melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Maksudnya dia mau membuat perubahan sesuai hukum Taurat. Ketika mendengar kata-kata itu, Yosia pergi ke bait Allah dan menyuruh orang-orang Yehuda berkumpul. Lalu dia membacakan hukum Taurat yang ditemukan itu kepada mereka. Yosia dan seluruh rakyat berjanji untuk menaati Allah dengan sepenuh hati. Anak-anak, di dalam hukum Taurat itu ada beberapa banyak sekali hukum dan salah satunya adalah mereka sudah bertahun-tahun tidak merayakan Paskah. Tapi sewaktu Yosia membaca bahwa dalam hukum itu Paskah harus dirayakan setiap tahun. Nah, Raja Yosia berkata kepada rakyatnya, kita akan merayakan Paskah untuk Tuhan. Wah, adik-adik, Yosia menyumbangkan banyak sekali hewan. 30.000 domba dan 3.000 ekor sapi.
untuk persembahan korban Paskah dan mengatur supaya di bait Allah ada para penyanyi seperti kur kalau hari ini ya, paduan suara. Lalu orang Yehuda merayakan Paskah dan setelah itu perayaan roti tanpa ragi seperti biasa yang Tuhan Yesus lakukan selama 7 hari. Perayaan Paskah terbesar selama ini yang sudah dilupakan. Sejak zaman Nabi Samuel belum pernah ada Paskah yang diadakan seperti itu. Yosua suka sekali dengan hukum Allah. Tapi kendati reformasi itu dilakukan sangat luar biasa, hampir seluruhnya lahiriah saja. Jadi mereka tidak sungguh-sungguh dalam hatinya. Tidak pernah mendampakkan jadi merubah mereka sungguh-sungguh dalam hati umat Israel. Ini jelas baik dari nubuat-nubuat Nabi Yeremia yang diucapkan pada masa itu, maupun dari cepatnya umat itu berbalik ke penyembahan berhala sesudah Yosia meninggal. Waduh adik-adik, sedih ya, padahal Yosia sudah berusaha sekuat tenaga. Nah coba kita mau ingat-ingat ya isi cerita hari ini. Berapa tahun umur Yosia ketika menjadi raja? Betul, 8 tahun. Siapa nama ayah dan kakeknya? Nama ayahnya siapa? Betul, Raja Amon, dan kakeknya Raja Manasye. Bagaimana sikap ayah dan kakeknya? Betul, menyembah berhala dan ilah-ilah lain. Tetapi bagaimana sikap Raja Yosia? Dia menyembah Allah Israel. Ya, apa yang dilakukan Raja Yosia pada saat 26 tahun? Usianya 26 tahun melakukan apa ya? Wah hebat, memperbaiki bait Allah. Betul. Nah, siapa yang menemukan gulungan kitab Taurat? Imam Hilkia. Bagaimana sikap Raja Yosia ketika mendengarkan isi kitab itu? Dia sedih dan mengoyakkan jubahnya. Nah, apa yang dilakukannya setelah mengetahui isi hukum Tuhan, hukum Taurat itu? Ya, Raja Yosia menghancurkan berhala-berhala dan tempat-tempat penyembahan. Lalu, perayaan apa yang dilakukan Raja Yosia dan rakyatnya? Betul, perayaan Paskah dan roti tidak beragi. Nah, anak-anak hari ini kita belajar dari kisah Yosia. Sejak kecil mencintai firman Tuhan dan Tuhan memberkati hidupnya. Tuhan memberkati orang-orang yang taat dan setia kepada firman Tuhan. Firman Tuhan dapat mengubahkan kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Setiap orang punya kebiasaan buruk. Kalian punya kebiasaan buruk. Lause juga. Nah, bagaimana kita bisa mengubahnya? Dengan pertolongan Tuhan. Adik-adik berdoa ya supaya kita jadi anak-anak Tuhan yang dapat menyenangkan hati Tuhan, mencintai firman Tuhan, dan menjadi taat dan setia melakukan firman Tuhan dengan membuat perubahan hidup. Nah, sebelum berdoa, kita mau menghafal satu ayat dari kitab Perjanjian Baru. Diambil dari 2 Timotius 3 ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Agak panjang ya, tapi kita coba sekali lagi ya. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ada kesempatan adik-adik baca berulang-ulang
Nanti kita review ya lewat WA grupnya kelas kalian lapor sama lause-lausenya. Oke? Mari kita berdoa, kita menutup firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Tuhan, berikan kami kekuatan agar kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Tuhan, berikan kami hati agar kami lebih mencintai firman Tuhan. Jadikan kami anak-anak terang, anak-anak yang dapat merubah kebiasaan-kebiasaan buruk menjadi kebiasaan-kebiasaan yang baik, menyenangkan hati Tuhan, taat dan setia pada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, firman Tuhan selesai, sampai minggu depan. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita ya Lausut yang Iya. cerita tentang Yosia. ya Gimana Lausut yang tadi? Yosia itu dia mengadakan reformasi. Oh, Nah Lausut yang tadi lihat nggak reformasinya dalam apa ya? dalam firman Tuhan. Lausut. Oh, jadi tadinya ya bangsa Israel itu meninggalkan Tuhan, tidak mencintai firman Tuhan. Iya. Setelah Raja Yosia mereformasi, jadi gimana tuh? Dia orang Israel bawa kembali firman Tuhan, dia bacakan kembali firman Tuhan. Iya betul ya. Nah, Bagus sehingga sekali. bangsa Israel ini jadi suka kembali firman Tuhan, Lausut yang mencintai lagi firman Tuhan, berpaling dari jalannya yang salah. Lausut. Bagus ya. Berarti Iya, kita luar juga biasa. harus begitu ya. Kalau Iya. kita udah mulai lesu, udah mulai nggak baca firman Tuhan, kita kembali mencintai Tuhan ya. Iya, itu kayaknya kunci Lausut yang Iya. mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh, kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Itulah kunci daripada kebangkitan hati kita untuk terus mengasihi Tuhan. Nah, kita adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita akan nyanyikan lagu Hidupku Bukan Aku Lagi. Ya, adik-adik sudah bisa kan lagunya? Biarlah lagu ini menjadi lagu tekad kita di hadapan Tuhan. Ya, adik-adik ya. Lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Bagaimana adik-adik hidup kita? Mari kita katakan adik-adik, hidupku bukannya aku lagi, adik-adik ya. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Mari kita katakan adik-adik, kita nyanyikan satu kali lagi dengan penuh kesungguhan. Inilah hidup kita di hadapan Tuhan. Ya, 1, 2, 3. Hidupku bukannya aku lagi, Tapi apa adik-adik? tapi Yesus dalamku. Hidupku, Hidupku bukannya aku lagi,
Yesus dalamku. Sampai jumpa lagi adik-adik. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Amin.